Sonia. What are you still doing here, old man? And I'll fuck you. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kasbon ke warung teh Epa, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kugoleran termadep anu ngunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Nobody. Diceritakan bermula seorang bapak-bapak yang bernama Hart yang santuy sedang sidang isbat sambil udut sebat. Wang flashbackeun heula saalit sahabat Bones. Jadi bapak-bapak muda yang agak tua ini sudah bekerja dan hidupnya begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan. Lalu suatu malam saat si bapak ingin molor, tiba-tiba ada suara kokolotrakan di rumahnya dan saat diintip ternyata datanglah sosok maling sahabat Bones. Lalu saat bapak-bapak ini akan nelpon polisi, dia keburu ketahuan oleh maling itu. Put the phone down. We don't want any trouble. Your money. Cash. Now. Dan jam bapak ini pun dirampas oleh maling itu. Dan saat mengerampas, si bapak melihat tato pada tangan sang maling. Lalu tidak lama kemudian, datanglah sang anak yang menggabruk sang maling sampai ngacak-ngacak caduk. Lalu saat si bapak akan menyerang maling itu, malah kesambet untuk tidak menyerangnya. Let him go, son. Dan untung saja maling itu pergi. Dan di sini si bapak auto kena bacotan anaknya karena tidak menyerang maling itu. Datanglah Pak Pol untuk mencari keterangan pada si bapak. Dan si bapak sedikit haneul karena tidak menggeprek sang maling. Keesokan harinya, si bapak menjalankan lagi aktivitas hidupnya dengan normal. Lalu saat dia di tempat kerja, ternyata kejadian semalam itu viral sampai teman satu kantornya mengetahui kejadian yang si bapak alami. Lalu di sini, teman Pak Hart memberikan pistol padanya, mungkin untuk jaga-jaga di malam hari ya sahabat Bones. Remember who he used to be, Hachi? I do. Lalu setelah mereka mencurhat ria tentang masa lalu bapak si Hart pulang kembali ke rumahnya. Di sini terlihat anak laki-lakinya sangat cuek pada ayahnya, tetapi tidak dengan putrinya yang meminta tolong pada ayahnya untuk mencarikan gelang kuncinya. Setelah itu, tiba-tiba Hart balik lagi ke rumah ayahnya untuk mengambil beberapa peralatan seperti senjata dan yang lainnya. Lalu dia mendatangi tempat orang di mana bikin tato, dan dia bermaksud untuk mencari petunjuk tentang si bangsat yang merampok rumahnya. Agent Mansell, FBI. Lalu di sini Kang Tato ini malah bertindak membawa barang untuk menyerang Hart. Tetapi saat Kang Tato ini melihat tato si bapak pada tangannya, Thank you for your service. Thank you. tiba-tiba Kang Tato ini ketakutan pada si bapak. Entah si bapak ini siapa, sampai Kang Tato ini merod melihatnya. Lalu si bapak ini menyuruh pegawai tato ini untuk mencari orang yang ditato di tangannya seperti ini. Di sini terdapat bapak-bapak botak licin yang sedang bersama istrinya. Dan dikagetkan dengan kedatangan Hart, lalu menodongkan pistolnya dan meminta untuk mengembalikan jam dan kalung kunci milik anaknya. Tiba-tiba dia melihat anak bayi yang lucu sedang nangis. Lalu di sini Hart merasa bersalah karena keagresifannya. Lalu dia pun pergi dan agak stres, lalu melampiaskan kekesalannya. Bapak-bapak ini mengalami hal koplok selanjutnya, yaitu saat di dalam bis dia diganggu oleh kedatangan anak muda yang sedang mabuk menaiki bis. Awalnya sih Hart santuy, tetapi dia tidak bisa santuy setelah melihat pemuda koplok itu mengganggu gadis remaja yang sedang duduk. Lalu bapak ini menyuruh sang supir untuk keluar, agar Hart bisa fokus melayani pemuda-pemuda koplok itu. Lalu kekacrutan pun dimulai. What are you still doing here, old man?
Awalnya sih si bapak dikeroyok, tetapi tidak untuk pergerakan selanjutnya. Bapak ini sampai kena tusukan dari si pemuda jadah, tetapi karena dia jago, alhasil tusukan tersebut terasa seperti belayan si ayang. Setelah adu mekanik dilakukan dengan berbagai jurus, akhirnya Hartz memenangkannya. Lalu bapak ini pun pulang dan diobati oleh sang istri. Setelah itu, scene berganti pada seorang om-om yang keluar dari mobil mewah dan masuk klub yang dia miliki. Dia bernama Julian. Lalu dia menemui rekan-rekan sang investor klubnya. Tetapi di sini ada salah satu investor yang meragukan si om ini. Sehingga dia marah dan menggeprek investor itu. Lalu tidak lama kemudian, dia mendapatkan telepon bahwa adiknya masuk rumah sakit karena hasil keributan. Om ini pun panik dan langsung saja OTW ke rumah sakit. Di sini Julian marah pada anak buahnya yang dianggap tidak bisa menjaga adiknya. Setelah anak buahnya yang udah ripuh dibuat mengeripuh lagi. One man! Are you fucking with me? No, sir. Dia memberikan informasi dengan kartu bis milik Hartz. Lalu beberapa hari kemudian, saat Hartz sedang menjalani hari-hari dengan indah, tiba-tiba dia ditelepon oleh Harry agar Hartz menemui The Barber. Awalnya dia tidak mau menemuinya, tetapi setelah dipikir-pikir, ia bisi picuanen ya lebar. Dan dia pun memutuskan untuk pergi. Ternyata si Barber memberikan info bahwa ada salah satu dari korban Hartz, yaitu adik Julian, seorang mafia terkenal di Rusia. Lalu di sini Julian mencari info keberadaan Hartz dengan mengerahkan hacker aduhai miliknya. Tetapi dia tidak bisa menemukannya sehingga meminta bantuan pada hacker lain. Lalu ada keanehan di sini. Saat hacker ini menemukan identitas Hartz, dia langsung mengundurkan diri dari pekerjaan itu, entah karena takut atau Sin ditagih hutang. Lalu saat Hartz sedang di rumah, dia menyuruh keluarganya untuk nyumput di basement karena dia memiliki firasat akan ada penyerangan dari Julian. Lalu saat musuh koploknya itu tiba, keributan pun dimulai. Hartz dengan gagah menyerang komplotan itu, tetapi setelah adu mekanik cukup lama, dia dikalahkan oleh taser atau setruman yang mengakibatkan ketidaksadaran. Lalu dia diangkut, dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Saat sadar, dia mencoba untuk meloloskan diri dengan alat pemadam yang disemprotkan, sampai sang supir oleng. Dan alhasil, Hartz pun lolos. Lalu saat di luar, dia ngobrol sama si Papel dan menceritakan bahwa dia sebenarnya itu siapa. Dan ternyata Hartz adalah seorang auditor CIA, atau bisa dibilang pembunuh CIA. Saat dia asik cerita, si Papel malah keburu meninggoy. Lalu Hartz pun bergegas menemui keluarganya dan meminta keluarganya untuk pergi dari sini dan mencari tempat aman. Lalu saat rumahnya sepi, dia pun mengumpulkan tabungan-tabungan dan kru Julian di ruang musiknya. Lalu dia menceritakan tentang targetnya dulu yang seharusnya dia membunuhnya, tetapi dia malah membebaskannya. Setelah cerita panjang, dia pun menemukan gelang kunci milik putrinya yang dia buat dari kunci-kunci radio miliknya. Setelah itu, dia membakar semua radio yang akan menjadi bukti-bukti miliknya untuk orang lain. Setelah itu juga, dia pergi menggunakan mobil tetangganya. Lalu di sini terlihat anak buah Julian yang mendatangi panti jompo untuk membunuh ayah Hartz.
Tetapi karena kakek ini barbar, sehingga bukan sang kakek yang dibunuh, tetapi kakek inilah yang membunuh. Anjas. Lalu dengan gagah perkasa, Hart mendatangi tempat Julian dan mereka pun di sini terlihat negosiasi. Lalu Hart berkata, dia harus memilih untuk mengejarnya atau dia mengambil apa yang tersisa dan kabur. Lalu Julian pun nafsu kepegung dan mengerahkan semua anak buahnya untuk mengejar Hart. Lalu di sini, saudara Hart dan ayahnya membantu dengan sekuat tenaga untuk menyerang orang-orang koplok itu. Come save your white ass! Dan pada akhirnya, Julian meninggoy karena ledakan bom. Lalu, Hart menyuruh ayah dan saudaranya untuk pergi dari tempat itu. Dan Hart lah yang disidang polisi. Tetapi, dia segera dibebaskan tanpa tuntutan dan tanpa mengerti sifat polisi ini apa yang telah terjadi. Lalu, Hart pun membeli rumah mewah dan ayah serta saudaranya pun pergi untuk menjalankan misi. Dan tamat. Kata-kata Madodep hari ini, tetap berjuanglah di jalan yang benar dan berkorbanlah untuk keluarga itu harus barbar.